Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Princess Rene. Kali ini saya akan tutorial cara bikin alas mesin portable. Jadi biar terlihat lebih rapi aja, dan barang-barang yang kita butuhkan juga nggak berserakan kemana-mana. Ini juga ada tong sampahnya, saya bikin sendiri. Ini semua bahan adalah bahan katun perca, katun dari bahan spray ya. Lepas kita pakai mesin jahitnya, maksudnya kita juga bisa menyimpannya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Simak terus step by stepnya. Pertama, saya siapkan dulu bahan katunnya. Ini adalah bahan sisa spray yang saya kerjakan. Saya pakai motif bunga dan doti red. Untuk ukurannya, ini saya pakai ukuran sesuai selera aja ya. Ini aku pakainya 70 cm kali 50 cm. Ini untuk alasnya. Kemudian untuk bagian kantong, maksudnya ini alas kantongnya dulu. Ini separuhnya, yaitu 25 lebarnya dan panjangnya 70 cm. Untuk bagian alasnya kita lapisi dengan busa angin. Dan untuk alasnya kantong, bagian dindingnya kantong ya, maksudnya itu juga sama, dilapisi busa angin. Ini kita jahit keliling. Ini juga. Nah, untuk bagian tengahnya ini untuk sesuai selera aja ya, bisa dijahit serong atau mau melengkung-melengkung ya, liku-liku juga boleh, atau mau kotak, sesuai selera aja, yang penting nempel jadi nggak banyak bergelembung. Kalau aku lebih suka jahit serong. Kalau kalian pemula misalkan takut nggak lurus jahitannya, bisa pakai pensil, maksudnya digaris dulu. Dan ini untuk dinding kantongnya juga sama, akan saya jahit keliling, dan juga tengahnya juga saya akan jahit serong-serong. Nah, selesai. Yang bagian dinding kantong juga sama, ini nanti ditaruh di bagian depan seperti ini. Sebenarnya kalau kalian mau dikasih bawahnya pakai lapisan kain itu juga sama, nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih suka pakai langsung ke busa angin seperti ini. Karena kenapa? Kalau misalkan menempel di meja itu nggak bergeser, karena lebih merekat atau menempel ya pada dinding, pada mejanya. Dan bedakan dengan yang kalau ada lapisan kain itu akan lebih kayak licin gitu ya, lebih mudah bergeser. Kemudian untuk dinding kantongnya, sekarang kita kasih kantongnya. Ini ukurannya sama sebenarnya, 25 kali 70, tapi lebarnya kita kurangi 5 cm, jadi kita pakai 20 cm aja ya. Nah, ini jaraknya 5 cm bedanya. Dan itu sama, kita kasih lapisan busa angin. Ini juga sama, kita akan jahit keliling, dan bagian tengahnya juga terserah kita ya, mau dikasih jahitan serong atau apalah, terserah kita, selera aja. Nah, selesai seperti ini, jadi nanti penampakannya seperti ini ya, menumpuk di bagian depan. Kemudian untuk bagian kantongnya ini, yang bagian atas itu kita akan kasih bisban. Ini aku pakai yang motif doti merah seperti ini, jadi biar kelihatan lebih cantik aja. Ini aku potong bisbannya, ini lebarnya 5 cm. Jadi jahitnya kita dari belakang ya, maksudnya dari dalam, dari busa anginnya. Nanti kita arahkan ke bagian depan seperti ini.
Nah, ini sudah bisa kita tempel jadi satu pada dinding kantongnya ya. Kita tahan dengan jarum pentul, kemudian kita jahit supaya menempel. Yang kita jahit adalah bagian sisi kanan, kiri, dan bawah aja. Setelah itu kita akan bikin untuk ukuran kantongnya. Ukurannya sesuai selera juga ya, mau ukuran berapa. Ini aku lebarnya 15-15, aku bikin dua kantong ukurannya sama. Kemudian agak kecil yang ini, dan selebihnya kita buat sesuai selera aja. Kemudian kita jahit sesuai garis yang kita buat. Kemudian bagian sisi kanan, kiri, dan bawah kita tutup dengan bisbanya. Sama ya caranya. Kita jahitnya ini dari belakang sama dari arah lapisan busa angin. Nah, supaya kita bisa menciptakan ujung lancip yang rapi, itu kita tutup aja seperti ini. Kemudian kita lepas jahitannya, kemudian kita atur caranya seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini kita tarik ke atas sehingga membentuk lipatan segitiga. Nah, jadi harus siku lurus ya, antara atas samping juga. Ini juga kita atur supaya lurus. Nah, kemudian baru kita jahit lagi bagian. Jadi kita tindas saja, langsung dijahit tindas ini. Nah, nanti ujungnya hasilnya akan rapi seperti ini kalau dibuka. Nah, jadi kelihatan lancip, jadi nggak perlu menyambung-nyambung lagi. Nah, hasilnya nanti seperti ini, terlihat lancip, rapi sekali ya bagian ujungnya. Selanjutnya kita jahit ini sampai habis. Nah, bagian ujungnya ini sama caranya. Pokok untuk yang bagian ujung-ujungnya kita jahitnya caranya seperti ini ya. Nah, setelah lurus seperti ini, baru ini kita tindas jahit. Oke, kita potong. Nah, seperti ini kantongnya kita tutup. Nah, untuk ujungnya ini kita atur sampai rapi. Ikuti aja alurnya lipatan. Nah, ini kita tahan dengan jarum pentul dulu supaya nggak bergeser. Nah, ini kita atur sehingga bagian atas dan bagian dalamnya sama membentuk lancip. Nah, jadi seperti ini hasilnya setelah ditata rapi. Ini lancip dari luar dan dari dalamnya juga sama, ini seperti ini. Jadi kelihatan rapi, membentuk siku yang bagus. Nah, jadi caranya seperti itu kalau kita mau jahit kotak ya. Oke, kita tutup, langsung kita tindas saja, kita jahit kelilingnya. Nah, ini setelah saya jahit keliling, hasilnya seperti ini sudah. Ini kantongnya, kemudian ini nanti posisinya di depan sini ya. Nah, supaya menempel, cara peletakannya seperti ini. Ini kita balik, bagian busa anginnya di atas, kemudian kita tumpuk seperti ini. Jadi menempel ya, bagian busa dengan bagian busa menempel. Kita tahan dengan jarum pentul. Nah, bagian sisi kanan dan kiri kita sisakan 1 cm untuk jarak kampuhnya ya. Ini untuk kampuh jahitnya, jadi 1 cm aja cukup. Kemudian kita kasih jarum pentul. Dan di bagian sisi satunya juga sama, 1 cm. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kita kasih jarum pentul juga. Nah, kemudian ini kita jahit aja, kita jahit jadi satu supaya menempel.
Nah, jadinya seperti ini ya nanti. Nah, untuk bagian atasnya ini supaya terlihat rapi dan cantik, sama ya. Ini nanti kelilingnya bagian atas, sisi kanan, kiri, bawah itu juga kita kasih dengan bisban. Caranya sama. Kita langsung jahit aja ya untuk bagian bisban atas. Nah, hasilnya seperti ini, terlihat cantik sekali. Kemudian saya akan bikin untuk tong sampahnya. Nah, ini untuk tong sampahnya ini aku buat panjangnya 40, lebarnya 25. Kemudian ini 6 cm dan ini 30 cm, panjangnya sama 40 ya. Ini nanti posisinya kita jadi di atas. Nah, ini kita ambil satu contoh busa anginnya ya, kita potong pakai ukuran ini 40 kali 30. Kalau untuk ukuran tong sampah sama aja, sesuai selera kalian, mau bikin ukuran berapa aja terserah ya. Dan ini saya manfaatkan untuk talinya, ini untuk pengait pada kancingnya nanti. Saya akan jahit ini terlebih dahulu ya. Ini karena sisa potongan dari bisban tadi saya manfaatkan untuk membuat pengait kancing. Sisanya cukup lumayan panjang. Kemudian kita ambil secukupnya aja. Ini kalau nggak salah sekitar 7 cm apa 10 cm ya, aku nggak ngukur, aku pakai perkiraan aja. Nah loh, sisanya banyak sekali, mau diapakan coba. Dan ini untuk kantongnya, kita ambil misalkan kampunnya 1 cm di bagian sisi. Ini aku kasih tanda 1 cm dengan jarum pentul di sini. Jadi sisi kanan dan sisi kiri kita tumpuk, kemudian kita ambil titik tengah, kita kasih potongan ya seperti ini. Nah, kita udah nemu titik tengahnya. Jadi ini sebagai tengah nanti untuk kancingnya ya, untuk pengait kancing. Jadi ini aku taruh posisinya di sini. Kita tandai dengan jarum pentul satunya juga. Nah, kemudian kita langsung tutup dengan kain yang 6 cm tadi. Kita jahit 1 cm.
Nah, kemudian ini kita tindas aja. Setelah itu, kain ini akan kita taruh di busa anginnya, kita tempelkan, kita jahit keliling, kemudian bagian tengahnya juga sama seperti kantong tadi, kita jahit serong-serong ya. Kemudian kita jahit jadi satu dengan lapisan dalamnya. Ini untuk innernya ya, jadi polkadot merah ini untuk innernya. Kita jahit bagian atas dulu. Nah, jadi seperti ini posisinya. Kemudian kita lipat jadi dua seperti ini, jadi menumpuk. Nah, seperti ini. Ini busanya kita arahkan ke bawah supaya rapi. Tahan dengan jarum pentul, kemudian jahit aja lurus 1 cm. Kalau dibalik seperti ini, jadi supaya atasnya rapi juga, itu juga akan saya tindas juga ya bagian atasnya. Ya, bagian ini akan saya tindas setengah senti aja atau seukuran sepatunya. Oke, nah kemudian sisanya ini kita luruskan, kemudian tahan dengan jarum pentul, kemudian kita tempel, kita jahit kelilingnya. Nah, ini yang saya jahit adalah keliling. Sebutannya adalah keliling lingkaran. Jadi, untuk membuat alasnya nanti kita akan pakai ukuran diameter. Nah, ini saya sudah bikin untuk alasnya. Saya pakai ukuran mencari diameter lingkarannya bagaimana. Jadi, kita ukur kelilingnya tadi berapa. Nah, cara rumusnya kita pakai belajar lagi ya, matematika lagi, yaitu keliling sama dengan pi kali d kali diameter. Nah, untuk menentukan diameternya yaitu keliling dibagi pi. Jadi misalkan kelilingnya berapa, kita bagi dengan pi nya yaitu 22/7. Kalau kita cari d, jadi kita kalikan aja lebih gampang, yaitu keliling kita kalikan 7 berapa hasilnya, kemudian dibagi dengan 22. Nah, ini sekarang sudah saya tempel, lalu kita jahit keliling. Jadi sudah paham cara membuat lapisan bawahnya. Seperti pada tutup galon juga sama kan caranya seperti itu. Ini kita jahit keliling. Nah, sudah jadi, ini juga sudah saya obras keliling supaya rapi. Kita balik dan sudah jadi. Ini sudah bisa kita tempel pada alas mesin jahitnya tadi. Nah, untuk posisinya sebenarnya lebih bagus emang di depan seperti ini ya. Jadi kancingnya kelihatan dari depan atau di bagian atas.
Nah, ini kalau kita taruh di bagian depan seperti ini, hasilnya ini akan lebih masuk ke dalam. Nah, jadi lebih ke dalam gitu ya posisinya. Tapi beda dengan yang kita taruh di bagian atas. Jadi saya lebih milih di bagian atas seperti ini. Kancingnya di atas sebagai tumpuan ya. Nah, sebagai cantolan. Nah, jadi posisinya kantongnya itu berdiri tegak. Nah, seperti ini. Jadi sedikit aja agak masuk, tapi lebih bagus yang seperti ini. Nah, seperti ini penampilannya. Kalian bisa coba praktek di rumah pakai motif apa aja sesuai selera kalian. Jadi lebih cantik dilihat, dan barang-barang yang kita butuhkan itu bisa ditaruh di sini di kantongnya, jadi nggak berserakan kemana-mana. Ini kantongnya untuk kantong kering, jadi maksudnya untuk sampah yang sampah kain atau sampah benang, bukan sampah plastik gorengan atau es ya, bisa kotor nanti, sering-sering cuci jadinya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video tutorial cara bikin alas mesin jahit. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa bagi-bagi ke teman-teman kalian di Facebook atau media sosial kalian lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam crafter.